pembelajaran dulu. Kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh KM. Silakan Hilmi ke depan. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai.
membuka peluang karir di masa depan. Sudah jelas ya, nanti mah berhubungannya pasti kerja kebanyakan di laptop, komputer, di masa yang akan datang mah dengan handphone. Nah itu kan harus dipelajari komputer ya. Jadi ilmu yang ada di dalam bahasa perintah atau kepada komputer, ilmu yang memerintahkan sesuatu. Tapi jangan salah ya, komputer itu atau ChatGPT itu buatan dari manusia, tidak luput juga dari salah. Ya, jadi jangan sampai terlalu banyak mempercayai data ChatGPT di mana. Nah, harusnya tetap seperti misalnya kalian sakit, apa kalian bertanya dulu ke ChatGPT? Boleh, tapi tetap harus dibawa ke dokter. Ya, karena manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Nah, yang punya akal berbeda dengan ilmu komputer. Betul, kadang kita ketergantungan itu kepada alat gadget berupa handphone. Tapi sekali lagi ya, tetap ilmu yang paling tinggi itu yang ada di dalam diri manusia. Jangan terlalu adiktif ya, jangan terlalu kecanduan kepada sebuah teknologi. Nah, ini konsep dasar coding dan kecerdasan artifisial. Nah, konsep dasarnya apa? Coding itu berpikir komputasional. Jadi kalian diarahkan untuk berpikir seperti komputer agar memecahkan sebuah masalah. Nih, proses berpikir adalah proses berpikir secara sistematis dan logis. Jadi tersusun, sistematis dan logis. Logis itu masuk akal untuk memecahkan masalah dengan menggunakan konsep ilmu dalam komputer. Nah, ilmu dalam komputer ada apa aja? Dibagi lagi, lihat ya. Dibagi menjadi 4. Berpikir komputasional memiliki 4 langkah. Yang pertama, dekomposisi, memecahkan sebuah masalah. Yang kedua, mengenali pola. Yang ketiga, abstraksi, informasi penting. Yang keempat, algoritma atau menyusun langkah-langkah. Nah, diuraikan kembali ya, lebih jelasnya. Dekomposisi adalah memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya saat membereskan kamar, kita dapat memulainya dengan beraktivitas tempat tidur, mengumpulkan barang yang berserakan, serta menyapu dan mengepel lantai. Jadi dekomposisi ini membuat kita berpikir kalau ada sebuah masalah, jangan dibikin rumit dulu, tapi pecahkan menjadi bagian-bagian kecil. Nah, tadi ada contohnya seperti kamar kita kotor, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita kan berpikir tiba-tiba, oh iya Bu, membereskan misalnya selimut dulu dilipat. Nah, ya terus yang berserakan dulu baju-bajunya masukkan ke lemari. Nah, itu kan berpikir secara dekomposisi, memecahkan sebuah masalah. Jadi kalau punya masalah, jangan terlalu berlebihan berpikirnya, pecahkan dulu jadi pecahan-pecahan kecil. Ada nih tugas misalnya minggu depan tugasnya banyak ulangan Bu, ada ulangan IPAS, ada ulangan MTK, pendidikan Pancasila. Nah, yang mana dulu yang kalian pikirkan? Oh, hari pertama dulu ulangan misalnya ulangan matematika dulu. Maka kalian berlatih di malam harinya matematika seperti itu. Lalu besoknya misalnya ulangannya ulangan pendidikan Pancasila. Berarti besoknya lagi, malamnya lagi kalian belajar pendidikan Pancasila. Jadi jangan dibikin rumit. Nah, ininya berpikir komputer itu seperti itu. Jadi memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil, namanya dekomposisi. Ada yang mau ditanyakan mengenai dekomposisi? Ingat-ingat ya, dekomposisi. Jam berapa Bu? Sekarang jam berapa? Jam 8:30. Terus ada lagi mengenali pola. Nah, pola mungkin kalian tidak asing, ada pola bilangan ganjil ya, kalau di matematika ada pola bilangan apa, genap, prima. Nah, ini juga sama, ilmu komputer juga mengenali pola seperti memiliki jadwal pelajaran. Nah, kalian misalnya setiap Senin selalu ada pelajaran matematika dan setiap hari Selasa ada pelajaran PDOK. Itu adalah pola ya. Nah, pola juga terdapat dari pelajaran matematika yang tadi Ibu sebut tadi, seperti pola bilangan genap. Ada 2, 4, 6, 8. Jadi, kenapa kita harus mempelajari pola? Membuat lebih teratur dan mempermudah memprediksi berbagai hal ya. Jadi, hidup itu harus teratur. Sama halnya ini, mengenali konsep berpikir komputasional. Teratur. Hari Senin sudah pasti jadwal pelajarannya apa aja. Tadi ada matematika, pasti kalian memasukkan buku matematika. Disiplin. Dari hari Minggunya udah disiapkan
baju mau kemana? Ke toilet. Berarti lihat langkah-langkahnya di daerah tersebut. Oh, belok nanti lurus, selanjutnya belok kiri. Nah ya, lalu lurus lagi ada toilet. Jangan sampai ilustrasinya kalian mau ke toilet, tapi tiba-tiba denahnya yang kalian tuju itu menuju misalnya toko baju. Jadi nggak itu ya nggak sesuai. Nah ini cara mendapatkan informasi yang penting ya. Jadi informasi yang penting itu tadi seperti di bahasa Indonesia ada juga ya, dikipas sama menampung. Jadi kadang kalian itu kesusahan ya kalau menampung bagaimana cara menampung, padahal ada ya contoh dari buku tadi itu informasi abstraksi ya. Jadi membawa yang kalian misalnya ibu suruh menampung tentang sistem gerak, maka uraikan dulu sistem gerak itu apa, bagiannya ada apa aja ya. Jangan tiba-tiba harusnya sistem gerak tapi yang dirangkumnya jadi sistem salah, itu salah ya. Jadi berpikir secara abstraksi. Ada lagi selanjutnya terakhir. Nah, abstraksi pasti berhubungan dengan algoritma ya, menyusun langkah-langkah. Kayak tadi juga sama, kayak mengenali pola ya. Langkah-langkah seperti kalau mau mencuci peralatan di rumah, membawa wadah kalian harus dari mana dulu? Dibilas dulu pakai air, terus siapkan sponsnya, digosok lagi pakai sabun, terus tarik lagi, bilas lagi, pakai air lagi hingga sampai bersih. Nah itu kan metode menyusun langkah-langkah secara berurutan ya. Jadi ini ada juga biasanya di teks apa, prosedur, bagaimana cara membuat mie instan, bagaimana cara membuat misalnya kalian bukan seblak. Nah kan ada langkah-langkahnya, siapkan dulu bahan, langkah-langkahnya apa saja ya. Nah itu kan merupakan sama cara berpikir secara komputasional. Jadi ada 4 sekali lagi, ada dekomposisi ya, ada mengenali pola, ada abstraksi, dan ada algoritma ya, itu ya. Nah sebelum ke tugas ada yang mau ditanyakan mengenai 4 ini? Tidak? Aman? Tidak ada ditanyakan? Oke, supaya tidak apa ingat ya, stres, tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Sekali lagi. Ya, kalau udah semangat, langsung saja kita implementasikan dekomposisi. Tadi dari komposisi bagaimana memecahkan masalah secara apa? Menjadi urutan-urutan yang kecil, pecahan-pecahan yang kecil. Nah, implementasinya dari ibu dikasih yang ini. Kapan kalian berulang tahun? Berapa? 2013 bulan Desember tanggal 23. Tapi kalian di sini diibaratkan nih ya, kan ibu sudah membagikan kelompok sebanyak 5 kelompok ya, laki-laki dan juga perempuan. Kalau kalian berulang tahun, apa yang harus kalian siapkan? Apa dulu? Tadi balon, misalnya lagi kue, kado ya. Nah itu teh, iya betul ya. Semua itu tersusun ya secara pecahan-pecahan kecil, berurutan juga sama. Nah terus kalau sudah dipersiapkan, terus mempersiapkan apa? Tadi ada undangan, kapan, mau di mana ya, ada acara apa aja. Nah itu merupakan cara berpikir dekomposisi. Sama itu dibagikan sekarang ya, LKPD-nya silakan per kelompok masing-masing bergabung ya dengan kelompoknya masing-masing. Terus kelompok mana lagi ya dulu? Oh ini laki-laki juga ya. Silakan dikerjakan, kasih nama. Ya, nama kelompoknya tadi kan ibu udah membagi kelompok ya, kelompok buah-buahan. Silakan kasih nama kelompok. Contoh saja
jodoh heula. Itu banyak. Oh, jodoh heula. Beres? Udah beres? Nah, ya. Nah, sekarang tugas kalian tinggal mempresentasikan hasil dari susunan pesta ulang tahun dari teman-teman kalian berdasarkan kelompok. Yang ditunjuk sebagai yang berulang tahunnya siapa saja? Ya, cuk, berapa orang? Ya, berapa ya? Nanti ibu punya black box atau box rahasia di mana terdiri dari 5 tutup botol ya. Yang mendapatkan tutup botol merah itu tampil duluan di depan mempresentasikan hasil dari LKPD yang kalian kerjakan ya. Kalau yang mendapatkan biru berarti aman ya. Nanti tampilnya sesudah urutan kelompok yang kedua. Oke. Coba yang berulang tahunnya sih. Ayo. Semuanya. Silakan membelakangi. Belakang gini. Jangan dulu dibuka. Gini. Jangan dulu disimpan dulu di kepal ya. Dimulai dari ini dulu kiri. Tegak boleh. Lihat sini ini apa tuh Bapak? Ya, dari kamu dulu sama saya. Oh, Bel. Udah dulu, udah. Jangan dilihat dulu ke siapa-siapa, pegang. Pegang. Terus pegang. Oke, nah sekarang berbaris tunjukkan ke kelompok kalian mana yang warna merah. Iya. Kami dari kelompok Siapa saja anggotanya? Gilang, Sida, Jaida, Japan, Ajam. Ya, coba. Yang pertama, rencana dan perlengkapan pestanya harus ada apa saja? Balon, kado, kue, pesta akan dimulai dalam 10 sampai selesai. Masak. Oke, dan nasi tumpeng katanya. Terus boleh sekalian. Tahu, ada apa saja susunannya? Kami akan melakukan pembukaan dimulai dari jam 10 sampai 10.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian dan pemotongan kue akan dimulai setelah pembukaan sampai jam berapa? Terus 10.50. Pemberian kado kepada yang berulang tahun dilakukan pada jam 11.10 sampai 11.40. Setelah itu kami akan mengadakan pesta karaoke pada jam 11.40
sampai 12.25 menit. Setelah itu, kami akan istirahat sambil menunggu azan zuhur. Setelah sholat zuhur, kami akan memakan nasi sempeng bersama dari jam 12.30 sampai 12.55 menit. Sesudah makan bersama, kami akan membagikan bingkisan kepada yang sudah hadir di acara ini. Salam penutup dari yang berulang tahun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya, sekarang yang kedua tampil siapa ya? Yang kedua tampil. Dua yang tampil. Ini yang satu. Sudah tampil. Masih yang berulang tahun kembali di sini. Ya, sekarang dari sini. Amin. Oke, silakan terima 1, 2, 3 ke depan. Ya, boleh silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari kelompok 2 Strawberry ingin mempresentasikan hasil tugas kakak. Perkenalkan di sebelah piala rencana dan perlengkapan pesta. Pertama-tama kita akan menyiapkan kue ulang tahun, balon, topi ulang tahun, bingkisan, undangan, hiasan, tempat acara, menyiapkan surprise, hadiah gift, kado, menyiapkan makanan. Rencana acara akan dimulai pukul 10 sampai 13 dalam jumlah undangan 60 orang dan isi acara kami berikut ini. Lisan. Bisa. Tinggal suaranya lebih kencang lagi ya, lebih percaya diri lagi. Nah, kembali lagi sebelum penutupan ya, kita refleksikan dulu bahwa
Ya, apa kalian merasa menyenangkan tidak belajar? Oh, berarti yang menyenangkan ya belajar kakak itu. Jadi jangan terlalu bagaimana Bu? Apakah tentang komputer tidak ya? Bisa juga pembelajaran seperti ini menyenangkan. Ini pembelajaran aktual. Jadi tidak menggunakan teknologi. Bisa menggunakan LKPD. Ya, itu rasa